Maka hari ini kita tidak akan melanjutkan materi ke bab berikutnya, tetapi kita akan murojaah, mengulang kembali, ya, mudarasah, ya, kembali untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya kita berpuasa sehingga puasa itu benar-benar menjadi sebuah sarana yang dapat mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Karena Ramadan ini bulan yang luar biasa, Pak. Ramadan, di dalam bulan ini terkumpul semua sarana tazkiyatun nafas. Kita sudah pernah membahas tentang masalah wudu dan tazkiyatun nafas, salat dan tazkiyatun nafas, puasa dan tazkiyatun nafas, zakat, sedekah dan tazkiyatun nafas, tilawah Quran dan tazkiyatun nafas. Ini semua berkumpul di bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi sebuah bulan yang sangat istimewa, yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Dan salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya bersih, ya, orang yang hatinya bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari riya dan sum'ah, bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, sehingga isi dalam hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Dan ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala sajikan kesempatan kita untuk meraih ketakwaan dan qalbun salim, hati yang selamat itu di bulan Ramadan. Ya, mulai dari ibadah sahurnya, ibadah puasanya, ibadah buka puasanya, ibadah tarawihnya atau qiyamul Ramadan, kemudian tilawah Qur'annya, kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa, sedekah, zakat dan lain sebagainya, ya, adalah menjadi sarana-sarana utama di dalam proses tazkiyatun nafas. Maka kita berharap, ya, dengan kembali mengkaji tentang peran puasa di dalam proses tazkiyatun nafas ini, harapannya, ya, target menjadi pribadi yang bertakwa atau meraih hati yang bersih ini benar-benar bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa inna shauma rub'ul iman. Ada yang mengatakan bahwa puasa itu adalah merupakan seperempat daripada keimanan, rub'ul iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Ya, wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Puasa adalah setengah kesabaran dan kesabaran adalah setengah keimanan. Ya, ini menandakan puasa benar-benar memiliki peran yang sangat penting dan dia menjadi konsekuensi dari keimanan. Dan puasa ini menjadi salah satu sarana yang amat sangat penting, karena puasa ini setelah Allah tetapkan syariatnya tidak hanya untuk kaum muslimin, ya, tidak hanya untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sebelum Rasulullah, nabi-nabi terdahulu. Ya, cuma beda cara puasanya. Kalau dulu Nabi Daud Allah wajibkan sehari berpuasa, sehari berbuka sepanjang tahun. Ya, kalau kita dikumpulkan dalam satu bulan, yaitu bulan Ramadan, full diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ada lagi namanya puasa bicara, seperti yang dilakukan oleh Maryam binti Imran, puasanya puasa bicara. Selain puasa menahan makan dan minum, dia juga puasa bicara. Nanti di dalam puasa kita juga selain menahan makan dan minum, juga ada di antaranya adalah puasa menahan lisan kita dari hal-hal yang diharamkan atau yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, sehingga secara syariat perlu kita kawal puasa kita ini supaya sesuai dengan batasan-batasan syariat, dianggap puasa yang benar secara fikih, secara zahir. Tetapi juga perlu kita perhatikan asrar, rahasia-rahasia atau adab-adab puasa secara batiniah, ya, supaya puasa kita ini benar-benar menjadi puasa yang amat sangat berkualitas. Sehingga banyak di antara keutamaan-keutamaan puasa ini yang harapannya bukan sekedar sebagai penghibur
karena disampaikan oleh para penceramah Ramadan di dalam ceramah-ceramahnya, kultum-kultumnya, tetapi juga benar-benar keutamaan ibadah puasa ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya, tidak hanya berupa pahala di akhirat, tetapi juga buahnya di dalam perilaku kehidupan kita, terutama setelah bulan suci Ramadan. Ya, sehingga kita tidak hanya menjadi hamba yang Ramadaniyah, hamba-hamba di bulan Ramadan. Ya, setelah selesai bulan Ramadan, kita tidak lagi kemudian mendapatkan athar pengaruh kebaikan dari bulan suci Ramadan, tapi yang kita harapkan Ramadan ini membawa pengaruh yang amat sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di bulan suci Ramadan, ya, juga setelah bulan suci Ramadan. Maka sangat masyhur diceritakan para ulama, mereka itu sudah berdoa mengharapkan bisa bertemu bulan Ramadan, tidak hanya mulai bulan Rajab, tapi 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu usai, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya supaya Allah menerima semua apa yang mereka lakukan, baik itu ibadah ataupun amal-amal kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, jadi memang ini bulan-bulan ketaatan. Ya. Maka kita melihat jamaah sekalian, ada salah satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Setiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintu daripada ibadah adalah puasa. Jadi puasa itu menjadi pintu. Nanti kita akan menemukan bahwa puasa itu adalah satu proses menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang kemudian menjadi jalan bagi setan untuk menggelincirkan manusia dari ketaatan sehingga ia jauh dari kebaikan. Nah, ketika puasa ini dilakukan, diharapkan maka nafsu syahwat ini akan menjadi lemah, lalu kemudian dia tunduk, ya, di bawah perintah Allah, tunduk di bawah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nafsu kita ini kemudian mengikuti semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi inilah puasa. Peran yang sangat penting. Begitu juga Rasul mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu merupakan benteng yang membentengi seseorang dari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, namun kita mendapati, ya, ternyata sudah bulan Ramadan, katanya pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan? Ya, kenapa masih banyak orang yang berpuasa tetapi lisannya dan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa ditahan dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat? Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Secara fikih, secara zahir, ibadah puasanya sudah dianggap sah. Ya, dia melakukan ibadah makan sahur, dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, ya, setelah terbit fajar sampai kemudian masuk waktu maghrib. Ya, secara zahir puasanya sudah benar. Bahkan dia mungkin melakukan sunnah-sunnah, ya, ibadah puasa. Ya. Tetapi kenapa kemudian tidak mampu mengendalikan anggota tubuhnya, lisannya, tangannya, matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya dari perbuatan dosa dan maksiat? Ini perlu kita perhatikan. Apa saja yang kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau, ya, menuliskan ada paling tidak 6 hal yang harus diperhatikan di dalam ibadah puasa. Namun sebelum itu beliau mengatakan annas-sauma thalathu darajat. Puasa itu ada 3 tingkatan, 3 derajat. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Tingkatan yang paling rendah adalah puasanya orang awam. Yang paling atas lagi, di atasnya, di tengah, saumul khusus, puasa khusus. Di atasnya lagi, paling tingkatan yang tertinggi, saumi khususil khusus, puasanya kekhususan bagi orang-orang yang khusus. Jadi intinya tingkatan-tingkatan lah. Tingkat 1 terendah, pertengahan, dan paling tinggi.
Amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal faraji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluh. Adapun puasa umum, puasa orang awam adalah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan hawa nafsu. Syahwat perut adalah makan dan minum. Syahwat kemaluan adalah melakukan jima. Ya, ini syahwat. Ya, puasa orang awam adalah sekedar menahan perut dari makanan dan minuman dan menahan kemaluan dari melakukan jima. Ini berarti secara zahir, secara fikih. Kalau seseorang hanya memenuhi syarat-syarat rukun puasa secara fikih, berarti dia hanya menunaikan tingkatan terendah, yaitu puasa orang awam. Ya, asal tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari Ramadan, selesai, sudah dianggap puasanya sah, ya. Dan dia dianggap telah menggugurkan kewajiban ibadah Ramadannya, sehingga dia tidak punya kewajiban lagi untuk mengqadha ibadah puasanya di luar bulan suci Ramadan. Tapi ini juga perlu diapresiasi, ya. Karena disinilah kita memulai. Assalamualaikum Bapak-bapak. Dari pintu syariat inilah kita memulai untuk menata hati kita, menata kebaikan, kesolehan, ketakwaan kita. Karena kalau kemudian di antara syarat dan rukun zahir ini tidak dipenuhi, maka dia tidak mungkin bisa melangkah kepada tingkatan yang berikutnya, ya. Makanya mau puasanya mulai hari Sabtu tanggal 2 April sekarang ataupun mulai besok, ya, karena juga sama-sama punya metode yang diakui keabsahannya, ya silahkan saja sesuai dengan keyakinan yang diambil. Tidak ada masalah, yang penting puasa. Yang jadi masalah adalah, ya kan, ribut dengan tanggal 2, tanggal 3 tapi kemudian tidak puasa. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Ini jadi masalah itu. Sudah nggak puasa, makannya siang hari juga di depan orang puasa biasa saja, ya kan? Ini yang menjadi masalah. Sehingga sama sekali tidak menghormati kehadiran bulan Ramadan. Tidak sekedar tidak menghormati orang yang berpuasa, tapi tidak menghormati dan tidak menghargai Allah, ya, yang telah memberikan syariat puasa. Dia tidak berpuasa, ya. Dan orang yang tidak berpuasa karena menganggap puasa tidak wajib itu fatal hukumnya. Sama seperti orang yang tidak mau sholat karena tidak mengakui kewajiban sholat, ya, lah dianggap kafir, ya, karena mengingkari sesuatu yang telah diketahui kewajibannya secara mutlak di dalam agama kita, ya. Beda dengan orang yang nggak mau puasa karena malas puasa, ya, atau karena memang merasa nggak mampu padahal dia mampu, ya malas lah intinya. Nah, ini berbeda, walaupun dianggap tetap berdosa besar, ya. Apakah wajib baginya qadha? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib diqadha. Ya, dalam mazhab yang lain dikatakan ya walaupun diqadha ya tetap dosa dia dan nggak perlu qadha sebenarnya, karena tetap dosa besar, ya, masya Allah. Jadi yang penting berpuasa. Disinilah kita memulai pintu untuk menggapai pribadi yang bertakwa dengan memenuhi rukun dan syaratnya secara zahir yang ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Wa amma saumul khususi, adapun puasa orang yang khusus tingkatan yang kedua, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan dan kaki serta seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Jadi benar-benar puasa lisannya, puasa matanya, puasa pendengarannya, puasa tangannya, puasa kakinya ditahan dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa, ya. Karena puasa itu kan menahan diri dari sesuatu yang halal, Pak. Betul ya? Puasa itu orang menahan diri dari sesuatu yang halal. Kita di rumah punya makanan, punya minuman, kita juga punya istri yang sudah halal. Tetapi Allah meminta kita sepanjang hari Ramadan dari terbit fajar sampai kemudian masuk waktu maghrib ini dilarang, yang halal ini dilarang. Dan sebagai konsekuensi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, maka kita nurut, kita taat kepada Allah, kita tahan dari segala sesuatu yang Allah larang meskipun itu halal. Ya, maka bagaimana mungkin seseorang yang sudah seharian berusaha menahan yang halal
kemudian dia biarkan lisannya berbicara yang diharamkan, berdusta, ghibah, sumpah palsu, mengadu domba, bermusuhan, mengucapkan kalimat yang keji dan kotor, ya. Matanya kemudian dia biarkan melihat sesuatu yang diharamkan, padahal dia menahan perutnya dari sesuatu yang halal. Pendengarannya dipuasakan sekalian, dia sudah menahan seharian dari sesuatu yang halal, maka telinganya pun dia tahan dari segala macam sesuatu yang haram. Ya. Sehingga di sini seseorang yang beriman mulai memahami bahwa target di antara puasa itu adalah bukan sekedar menahan lapar dan dahaga dan jima, tetapi dia juga harus menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Bahkan di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang sangat meminimalisir melakukan perbuatan-perbuatan yang halal, yang mubah. Ya. Mubah itu kan boleh, karena khawatir terjatuh kepada sesuatu yang makruh. Karena kalau mereka terjatuh kepada sesuatu yang makruh, dikhawatirkan mereka juga akan terseret kepada perbuatan yang haram. Ya, karena orang tuh terseret kepada perbuatan haram itu mesti ada tahapannya, Pak. Sebelum dia jatuh kepada yang haram, dia pasti akan melewati dulu batasan yang mubah. Ketika mubah ini berlebihan, maka dia masuk kepada yang makruh. Ketika yang makruh ini berlebihan, dia akan masuk kepada yang haram. Maka disinilah puasa itu berperan menjaga. Ini tingkatan yang kedua. Dan inilah puasanya orang-orang saleh. Shaumus salihin, puasanya orang-orang yang saleh. Lalu kemudian tingkatan yang ketiga, atau saumu khususil khusus, puasa kekhususan bagi orang-orang yang khusus adalah saumul qalbi anil himam ad-daniyah, yaitu puasanya hati dari obsesi-obsesi yang rendah, ya. Wal afkar ad-dunyawiyah, memuasakan hati dan pikiran dari pikiran-pikiran duniawi. Wa kaffuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan menahan hati dan pikiran itu dari selain Allah, sehingga fokus hati dan pikirannya hanya kepada Allah. Makanya masyhur para ulama, mereka itu di bulan Ramadan sebenarnya berhenti ngajar, Pak. Berhenti ngajar, ya, pokoknya semua taklim ditutup. Fokus hanya untuk ibadah kepada Allah dan kepada Quran. Fokusnya dengan itu. Ya. Fokusnya dengan itu. Itu yang mereka lakukan. Puasa benar-benar untuk demikian. Ya. Sebagaimana kita juga mengetahui Rasulullah SAW itu orang yang paling bagus ibadahnya, tapi di bulan Ramadan, ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan kalau sudah masuk 10 hari lebih kencang lagi, dalam artian kesungguhannya itu semakin meningkat, kedermawannya juga semakin meningkat, ya. Bahkan beliau bertalaki langsung dengan Jibril Al-Quran selama 1 bulan penuh. Bahkan di akhir hayatnya beliau 2 kali talaki Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Fokus hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cuma kalau di kita ini Ramadan itu bulan amal soleh, Pak, sehingga kita banyak manfaat untuk amal kebaikan, ya. Karena kalau kita sendiri-sendiri beribadah, beramal soleh, kita ini, ya, rentan apa, Pak? Bosen, ya, rentan futur kalau sendirian. Tapi kalau kita terikat dalam satu ikatan jamaah, ya, satu ikatan DKM masjid misalkan, ya, atau perkumpulan apa misalkan, membuat satu program-program kebaikan, ya, ini biasanya kebersamaan itu menambah semangat kita untuk melakukan amal soleh dan kebaikan, serta menghindarkan kita dari kebosanan dan kefuturan karena kita saling mengingatkan. Itu kelebihannya, ya. Jadi makanya di era kita ini Ramadan benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan kebaikan dan ketaatan, ya. Ya baghil khair, wahai orang yang merindukan berbagai macam jenis kebaikan, ya, bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya baghi syarr, wahai orang yang senantiasa hatinya itu selalu tertaut terhadap keburukan, aksir, berhentilah di bulan Ramadan ini.
Karena kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, pasti sibuk dengan yang lain. Kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, pasti kita sibuk dengan selain ketaatan. Ya. Ini. Nah, adapun puasa ini khususul khusus tadi ya, sampai tingkatan, kalau tadi kan anggota tubuhnya yang ditahan. Saumul khusus. Kalau ini tingkatannya adalah selain dia menahan fisiknya dari makan, minum dan syahwat tadi, dia menahan juga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, dia juga hatinya dan pikirannya benar-benar dikosongkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia enggak mikir lagi dunia. Ya, fokusnya hanya kepada akhirat. Ya. Wa yahsul al-fitr fi hadha shaum bil fikri fi ma siwallah, sehingga orang-orang dalam tingkatan yang ketiga ini menganggap puasanya itu telah batal dalam artian dianggap tidak bermanfaat, percuma puasanya itu ketika mereka sudah mulai memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan selain hari akhirat, atau sekedar dalam hatinya berpikir tentang dunia ya, kecuali dunia yang digunakan untuk mengantarkannya ke akhirat ya. Maka selain itu adalah pikiran-pikiran yang menjadikan puasanya menjadi sia-sia. Nah, puasa yang ketiga ini adalah merupakan puasanya para al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang imannya sudah mencapai derajat siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat nabi yang lain, wal muqarrabin, orang-orang yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah, atau kita sebut dengan aulia Allah, para wali Allah. Ya. Maka ini disinilah kita kemudian harus mulai memposisikan ibadah puasa dan Ramadan kita ini harus ada pada level apa di tahun ini. Ya, kita harus naik tingkat, harus naik level dari puasa tahun lalu dengan puasa sekarang, harus naik level kepada puasa yang lebih berkualitas. Nah, jamaah sekalian, di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang puasa tingkatan yang kedua, saumul khusus ya. Puasa khusus ini ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ghaddul basar, ghaddul basari wa kaffuhu anil ittisa' fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrah wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah. Menahan pandangan ya, dari memandang segala sesuatu yang tercela dan dibenci, dan menahan pandangan dari segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati dan melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada pandangan memandang sesuatu yang haram, tapi segala sesuatu yang dapat menyibukkan pikiran kita dan hati kita dari selain Allah, maka selayaknya itu kita hindari ya. Kalau kita termasuk orang yang enggak sabar, Pak, kalau lihat, mohon maaf ya, kecanggihan teknologi, pokoknya ada update teknologi apa, kita senang banget lihat nih. Sampai kita bisa baca itu kecanggihan itu berjam-jam kita baca. Sehingga melalaikan kita dari baca Quran, melalaikan kita dari zikir. Hendaknya di bulan Ramadan ini benar-benar kita kurangi. Maka jangan lihat. Ya. Jadi apapun yang kalau kita lihat dia menyibukkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hindari, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Jelas perlu kita tutup rapat-rapat. Ya. Ini yang pertama, karena memang segala sesuatu itu mulainya dari pandangan. Ya. Kalau sudah mulai dari pandangan akan turun ke hati, muncul di lisan, muncul dengan perbuatan. An-nazar itu pintu pertama ya. Pintu pertama. Kalau di kalangan ibu-ibu kaum muslimat nggak sabar, apalagi di bulan Ramadan ya, kalau jalan-jalan ke pasar, ke mall, lihat diskon nggak sabar, maka jangan ke mall, jangan ke pasar. Khawatir diskon itu menjadikan emak-emak nggak sabar, sehingga melalaikannya dari berzikir kepada Allah karena berburu dagangan, berburu belanjaan. Ya. Jadi segala sesuatu yang dapat melalaikan hati dan pikiran kita dari Allah, hindari untuk melihatnya. Jadi fokus kita memang hanya kepada Allah, kepada akhirat, pada ketaatan. Rasulullah bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khaufan minallah atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Pandangan mata itu adalah salah satu di antara anak panah beracun
di antara anak panah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan, iblis masuk dalam hati manusia itu diantaranya melalui pintu pandangan matanya. Maka barang siapa yang meninggalkan pandangan mata ini karena takut kepada Allah, dia tinggalkan karena merasa takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang akan ia rasakan manisnya di dalam hatinya. Jadi manisnya iman kita rasakan, Allah berikan kepada kita manakala kita mampu menahan pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang dapat menyibukkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya enggak mudah. Di zaman kita sekarang ini enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Ya. Maka kita perlu berlatih, Pak. Kita perlu berlatih. Ya. Suatu hari Rasul itu naik kendaraan onta memboncengkan salah seorang sahabat. Ketika itu ada seorang wanita muslimah. Ini dah wanita muslimah. Kalau wanita muslimah berarti sudah menutup aurat, kira-kira begitu. Ya, dia menghampiri Rasulullah SAW yang berada di atas ontanya dengan sahabatnya tadi dan meminta fatwa tentang sesuatu hal. Maka sahabat yang bonceng ini ngeliatin terus sama perempuan itu. Lihatin terus. Maka Rasul palingkan wajahnya ke arah yang lain. Ini sudah wanita muslimah, sudah pakai hijab menutup aurat. Rasul palingkan wajah sahabatnya supaya tidak melihatnya. Apalagi kepada mereka yang tidak menutup aurat. Ya. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan an-nadratul ula laka, pandangan pertama untukmu, selainnya jangan. Ya. Itu pun juga ketika pandangannya merupakan pandangan tanpa sengaja. Ya. Kalau pandangan sengaja ya bukan untuk, karena sengaja, niat kan. Sengaja itu berarti niat pengen ngelihat. Itu. Jadi an-nadhrah. Ya. Makanya di dalam surah An-Nur ayat 30 itu perintah menahan pandangan untuk kaum muslimin laki-laki. Qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tahan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Kenapa menahan pandangan didahulukan daripada menjaga kemaluan? Karena pintu kemaksiatan kemaluan itu awalnya dari mata. Gitu. Ya, baru kemudian di ayat yang 31 ya perintah menahan pandangan untuk kaum muslimat. Ya. Karena untuk masalah hal itu laki-laki memang matanya, ya, makanya disebut mata keranjang itu laki-laki ya Pak, bukan perempuan. Ya, mata keranjang itu laki-laki. Nggak tahu kenapa keranjang. Ya. Apa karena keranjang itu nggak ada ya apa banyak bolongnya gitu ya, kayak gini kata keranjang. Ya, jadi ini perlu kita benar-benar perhatikan. Yang pertama ghaddul basar, tahan mata kita, karena disitulah pintu pertama ya iblis itu akan memasukkan kita pada kemaksiatan tahapan berikutnya. Dari Jabir bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Al-kadzib, dusta, wal ghibah, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, adu domba, wal yamin al-kadzibah, sumpah palsu, yang kelima an-nadhrah bi syahwah, pandangan mata yang disertai dengan syahwat. Membatalkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memenuhi puasa tingkatan yang kedua tadi, shaumul khusus, hifdzul lisan, menjaga lisan, anil hadhiyani wal kadhib, dari perkataan sia-sia, dari perkataan dusta, dari ghibah, namimah atau adu domba, wal fuhsh, perkataan keji, perkataan apapun ya. Al fuhsh, fuhsh itu biasanya diidentikan dengan perzinahan. Artinya segala kalimat yang keluar itu yang diniatkan adalah mengarah kepada sesuatu yang keji, perzinahan, meskipun itu bahasanya kiasan, dia masuk dalam kategori al-fuhsh, perkataan keji. Kalimat kiasan tapi dimaksudkan dengan perkataan itu adalah
tentang perzinahan. Ya, itu namanya al-fuhsh. Atau kalau kita perluas makna al-fuhsh itu segala perkataan yang keji dan kotor. Ya. Wal jafa itu perkataan yang kasar. Ya. Wal khusumah, permusuhan dengan lisan. Wal mira, ya, perdebatan yang tanpa manfaat. Jadi ini semua afatul lisan, ini semua adalah penyakit lisan yang harus kita hindari. Ya, perkataan sia-sia, dusta, ghibah, namimah atau mengadu domba, perkataan yang keji dan kotor, perkataan kasar, permusuhan, perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Itu semua harus kita tinggalkan di bulan Ramadan ini. Ya. Kadang kita ini kan banyak atau sangat gampang disulut emosinya. Apalagi kalau di jalan raya, Pak. Jalan raya sore-sore macet, kebut-kebutan, buru-buru pengen nyampe rumah. Ya. Kendaraan nggak ada yang pelan. Itu biasanya sensitif. Ya. Makanya kalau sore-sore di bulan Ramadan mending di rumah, nggak usah keluar. Apalagi sekarang Pertamax mahal, Pak. Ya. Ngabisin BBM, Pertalit susah, ya kan? Di rumah aja sore-sore baca Quran sambil menanti datangnya waktu maghrib. Ya. Nggak usah ngabuburitan. Kalau ngomong ngabuburit nyari bukaan puasa dari pagi, masak sendiri di rumah, ya, lebih sehat. Tuh. Supaya terhindar dari hal-hal yang dapat memancing amarah emosi kita, sehingga kemudian menjadikan lisan kita ini tidak sabar dan tidak bisa ditahan dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Wa ilzamu as-sukut wa syughlu bi dzikrillah, maka lisan itu lebih baik dikondisikan untuk lebih banyak diam dan disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Inilah yang disebut dengan puasa lisan. Jadi menahan lisan dari segala macam hal yang tadi saya sebutkan, kemudian lebih banyak diam atau menyibukkan lisan itu dengan zikir dan tilawah Al-Qur'an. Ya. Waqad qala Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu dapat merusak puasa. Ya, ngomongin orang. Jadi yang agak kadang-kadang kita nggak sadar nih, Pak. Ngobrol apa, tahu-tahu ngomongin orang. Maka kalau sudah mulai masuk bab ngomongin orang, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh Maryam. Saya sedang berpuasa. Dah berhenti dah, bubar aja ngobrolnya. Ya, orang tuh ngobrolnya sudah sampai ngomongin orang berarti udah nggak jelas, bubar aja. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam bisik-bisik, maksudnya ngobrol-ngobrol di antara mereka itu nggak ada manfaat sama sekali kata Allah, kecuali orang yang mengajak kepada sedekah, kepada perbuatan yang ma'ruf, atau mengajak kepada perdamaian, mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Tiga ini aja perkataan yang baik. Selainnya adalah perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Khaslatani yufsidani siyam, dua hal kata Imam Mujahid yang dapat merusak puasa, al-ghibatu wal kadzib. Ya, ghibah dan dusta. Rasul juga bersabda, innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Puasa itu adalah merupakan junnah, benteng. Fa idza kana, apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Wala yajhal, jangan mengucapkan kalimat yang sia-sia. Ucapan ataupun perbuatan tentunya di sini. Wa ini mur'un, kalau ada seseorang yang memusuhimu atau mencelamu, maka katakanlah inni shaimun, saya orang yang puasa, saya sedang puasa. Jawabannya itu saja, jangan banyak berdebat. Ya, karena itu dapat merusak ibadah puasa kita. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Bukhari juga disebutkan, man lam yada' qaulaz zur, seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan sia-sia, wal amala bihi, atau mengamalkan
ya, melakukan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang dusta, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh darinya ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi seolah-olah puasanya itu jadi percuma, gitu kan. Ada komentar yang sangat bagus dari Ibnul Arabi tentang hadis ini, bahwa hadis ini menyebutkan bahwa puasa orang yang tidak bisa menahan lisan dan anggota tubuhnya dari hal yang sia-sia, maka puasanya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajar kalau Rasul juga mengatakan, sayang sekali ada seseorang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya. Tentang hadis ini juga dikatakan oleh Imam Al-Baydawi bahwa yang dimaksudkan dengan syariat puasa itu bukan sekedar lapar dan dahaga, tetapi adalah konsekuensi dari itu adalah menundukkan nafsu syahwat supaya ia tunduk kepada syariat Allah, artinya menahannya dari berbagai macam perbuatan maksiat. Kalau tidak seperti demikian, maka Allah sama sekali tidak melihat puasanya dan tidak menjadikan sebagai puasa yang mendapatkan pahala. Jadi sayang sekali kita sudah berlapar-lapar seharian, haus seharian, ternyata puasa kita tidak ada manfaatnya sama sekali, ya, itu rugi, ya. Bahkan di zaman Rasul ada 2 orang perempuan itu yang puasa sampai payah puasanya, ya. Kemudian mereka ya hampir-hampir katakanlah orang sangat payah puasanya sampai hampir mau pingsan. Maka mereka mengutus seseorang kepada Rasul untuk minta keringanan, boleh enggak kira-kira berbuka? Maka Rasul mengatakan, coba perintahkan mereka untuk, mohon maaf ya, memuntahkan isi perutnya. Maka ketika memuntahkan itu, sebagian isinya darah, sebagian isinya daging, Pak. Orang ini puasa padahal, 2 orang perempuan ini. Maka apa kemudian kata Rasul, 2 orang perempuan ini berpuasa, artinya menahan diri dari yang dihalalkan oleh Allah, yaitu makan dan minum, tetapi mereka telah berbuka puasa dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Apa itu? Mereka duduk-duduk berdua, ya, yang satu mendatangi yang lain, mereka melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dia berpuasa menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan Allah, makan minumnya, tapi dia telah membatalkan puasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu memakan daging manusia. Bisa difahami ya? Jadi ini ngeri gitu. Jadi kalau kita sudah menahan sesuatu dari yang halal, maka yang haram harus ditahan juga. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga dari ini semua. Tadi saya katakan, kalau sudah kita ngobrolnya sudah mulai berlebihan, masuk ke dalam bab ngomongin orang lain, ya, berhenti. Ya, berhenti. Alihkan pembicaraan kepada yang lain, kepada yang penting. Kalau udah nggak ada yang penting, bubar aja. Ya, lanjutkan dengan zikir, lanjutkan dengan tilawah. Itu lebih baik. Ya, atau boleh jadi kalau termasuk orang yang memang tidak bisa lisannya dijaga dan dia juga bukan orang yang bersemangat ibadah, tidur aja lebih aman. Ya, maka naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah karena bisa menjaganya dari perbuatan dosa. Ya. Yang ketiga jamaah sekalian, kaffus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin li'anna kullama haruma qawluhu harumal isgha'i ilaihi walidzalika sawallahu bainal mustami' wa akilis suhd. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan segala sesuatu yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan. Karena setiap sesuatu yang haram diucapkan, maka ia juga haram didengarkan. Sesuatu yang haram diucapkan, maka juga haram untuk didengarkan. Artinya kalau kita berada di dekat orang yang suka mengucapkan kalimat yang kotor, yang buruk, maka hendaknya kita menghindarinya supaya enggak terdengar ucapannya. Ya. Karena Allah di sini di dalam Al-Qur'an menyamakan antara orang yang mendengar dengan orang yang memakan barang yang haram. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Orang-orang yang gemar mendengar perkataan-perkataan dusta dan gemar memakan makanan yang haram. Ya. Karena orang yang mendengar meskipun dia tidak ghibah, saya nggak ngomongin aib orang, Pak, saya cuma diajak ngomong, sama saja. Fal mustami', ya, orang yang mendengar hukumnya sama dengan orang yang berbicara. Karena orang berbicara itu akan terus bicara kalau masih ada pendengarnya. Kalau pendengarnya sudah nggak ada, pasti berhenti
bicara, gitu. Kalau masih ada pendengar setianya ya, makanya nggak, ya, jangan, kadang-kadang kita perlu untuk menghilangkan rasa sungkan, Pak. Ketika dalam masuk bab ini, orang ngomongin, udah Pak, jangan ngomongin orang deh, berhenti aja. Ya, perlu berani. Fasukutu 'alal ghibati haram. Orang yang diam ketika mendengarkan ghibah, maka diamnya itu haram. Harusnya dia cegah orang itu melakukan ghibah, atau dia pergi saja ketika dia tidak mampu mencegah seseorang melakukan ghibah. Al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Rasul mengatakan, orang yang ghibah, berkata, menceritakan aib orang lain, dan orang yang mendengarkan, syarikani fil itsm, dua-duanya adalah sekutu dalam dosa yang sama. Ya. Mata, lisan, pendengaran. Ya. Ini bukan THT, telinga, ya, tenggorokan dan hidung, tapi ini mata, lisan, telinga. Ya. Ini kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, jamaah sekalian, kaffu baqiyatil jawarihi anil atham minal yadi war rijli anil makarih. Menjaga seluruh anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, baik itu tangan, kaki, dan juga perut. Termasuk diantaranya adalah memakan makanan yang syubhat di saat berbuka puasa. Ya, tangan, kaki ditahan dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang makruh. Fala ma'nan lis-shaumi wa huwal kaffu 'anit ta'amil halal tsumma al-iftar 'alal haram. Maka tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya bagi puasa yang artinya adalah menahan dari makanan yang halal, tapi kemudian seseorang berbuka puasa dengan yang haram. Ya, famithalu hadzal shaim, dia seperti seseorang yang membangun istana, tapi dalam waktu yang sama dia menghancurkan kota. Ya, istananya dibangun tapi kotanya dihancurkan. Ya, percuma. Faidat ta'amal halal innama yadurru bi kathratihi la bi nau'i. Ini penting kita perhatikan, bahwa makanan yang halal itu berbahaya kalau terlalu banyak dikonsumsi. Ya. Fasaumu, dan puasa itu tujuannya adalah supaya kita adalah mempersedikit makanan. Jadi makanan itu kalau terlalu banyak mengkonsumsi itu berbahaya, meskipun itu halal. Maka tujuan puasa itu adalah untuk mempersedikit konsumsi makanan kita, ya, sehingga dengan demikian harapannya nafsu kita ini ringan untuk kita ajak beribadah. Karena orang diantaranya faktor yang menjadikan kita malas beribadah itu adalah perut yang terlalu kenyang. Betul, Pak? Iya, makanya buka puasanya jangan balas dendam. Ya. Seharian nggak makan, nggak minum, terus buka puasanya segala macam hal dimakan. Ya, ini jadi nggak akan bisa ibadah di malam harinya. Ya, jadi seolah-olah percuma, sama seperti orang yang niat diet gitu ya. Dietnya udah seharian tapi setelah diet makannya banyak, sama aja. Atau orang yang niat lari-lari olahraga supaya membakar kalori, lemak, tapi setelah lari-lari olahraga jajannya banyak. Ya, dia melakukan perbuatan yang ya udah, jadi apa maknanya olahraganya, udah capek lelah tapi yang dimasukin hal yang sama lagi. Kan gitu. Ya. Jadi seperti ini yang perlu kita perhatikan. Maka sebenarnya memang puasa itu memang mempersedikit makanan. Kalau kita punya makanan dan rezeki yang lebih, kita berikan, untuk memberikan makanan buka puasa bagi yang lain. Bukan kemudian mengumpulkan dan menambah menu makanan saat puasa. Dia yang terjadi kita kan begini ya. Kadang-kadang untuk menyemangati keluarga, menyemangati anak, ya, supaya mau puasa nanti kalau buka puasa saya kasih. Untuk tujuan itu nggak ada masalah, tetapi perlu kita ajarkan supaya bahwa tujuan puasa ini memang kita harus lapar. Kita bayangkan puasa itu sebelum turun Al-Baqarah 182 yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, mohon maaf, ayat 186 ya, yang halaman berikutnya itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai benang putih kelihatan dari benang hitam. Itu adalah keringanan yang kemudian Allah berikan karena melihat umat Islam itu kepayahan ketika puasa Ramadan. Payahnya bagaimana? Mereka hanya boleh makan antara maghrib sampai isya, atau sampai tidur yang pertama. Selain itu nggak boleh puasa.
Sehingga ada seorang sahabat yang sudah lelah seharian bekerja, pulang sampai rumah maghrib, tanya istrinya, ada nggak makanan buka puasa? Kata istrinya, nggak ada. Sebentar saya keluar, saya carikan makanan, kamu tunggu di sini dan jangan tidur. Karena orang capek, tidur dia. Istrinya keluar nyari makan, ketika pulang ketemu suaminya udah tidur udah nggak boleh makan lagi. Besoknya dia ketemu lagi kerja seharian, pingsan di siang hari. Satu itu, karena makan. Yang kedua, sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab suatu hari pulang kemalaman. Ketika dia pulang, dia punya hajat kepada istrinya. Istrinya sudah mengatakan, ini sudah lewat waktunya, udah nggak boleh lagi. Kata Umar tetap maksa, pokoknya harus. Malam itu terjadilah dia menggauli istrinya, sehingga siang hari dia lapor kepada Rasul, ya Rasul, malam tadi saya begini-begini. Diturunkanlah ayat tadi itu sebagai sebuah keringanan. Wa kulu washrabu, silakan, walai ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di malam hari puasa silakan datangi istrimu, nggak ada masalah. Itu setelah ada kejadian. Jadi sebenarnya ibadah puasa itu memang untuk mempersedikit manusia umat Islam ini supaya tidak banyak memperturutkan nafsu makan, minum dan syahwatnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian dia sudah menahan seharian dari makan dan minum yang halal, kemudian puasanya adalah balas dendam karena seharian nggak makan. Jadi tujuan puasanya sebenarnya sudah menyimpang gitu. Ya. Dia biar sedikit. Ya. Nanti kurus Pak Ustadz. Ya, tujuannya memang biar kurus, biar ringan badannya, diajak beribadah. Sekedar dia makan hanya cukup untuk beribadah itu saja. Kita bayangkan kalau sampai syariat puasa masih seperti itu, alangkah beratnya Pak. Cuman maghrib sampai isya aja waktunya makan. Setelah itu kita puasa dari malam itu sampai nanti ketemu maghrib lagi. Tapi Allah memberikan keringanan, wakulu wasyarabu. Maksudnya supaya kita itu punya kesempatan untuk bisa makan dan minum. Maksudnya supaya bisa menegakkan tulang punggung kita bisa beribadah di malam hari itu. Makanya sahur pun bahkan dianjurkan sunnahnya mengakhirkan sahur, gitu kan? Supaya apa? Supaya diharapkan ketika siang hari itu kita masih punya tenaga untuk beribadah. Begitu juga buka puasanya dianjurkan sunnahnya dipercepat buka puasanya, itu ibadah. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Nah, ini yang keempat. Bisa kita lanjutkan sedikit sampai yang keenam ya, biar nggak nanggung. Yang kelima jamaah sekalian, alla yastakthir minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Yang kelima, janganlah ia memperbanyak mengkonsumsi makanan yang halal saat berbuka puasa sehingga penuh jaufnya ini, kerongkongannya sampai penuh. Jadi sini nggak muat naik ke atas ini. Ya. Kenapa? Fama min wi'ain abghadu ilallah min batnin mali'in min halal. Ini termasuk dari hadis Rasul. Tidak ada satu wadah pun, satu bejana pun yang lebih dibenci oleh Allah kecuali perut yang kepenuhan makanan. Perut kepenuhan makanan termasuk di antara hal yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebenarnya Pak, kalau puasa harusnya pengeluaran kita itu minim. Bukan membengkak. Ini kan yang terjadi sebaliknya ya. Membengkak kan? Tuh. Harusnya minim. Kalaupun pengeluaran bertambah untuk memberi makan iftar orang lain. Harusnya itu. Ya, maka ini Pak, mumpung belum masuk Ramadan biar jadi alasan juga buat istri. Ya. Alasan buat istri biar belanjanya nggak nambah. Ya kan? Diatur. Tuh. Jadi kita makan yang paling kita cukup makan apa sih kalau buka puasa itu? Coba kita ukur diri kita sendiri. Kalau kita iftar, sebenarnya orang tuh kalau puasanya benar gitu ya, iftar itu sebenarnya 3 butir kurma itu udah cukup dengan minum air segelas. Sebenarnya nggak harus makan nasi. Makan nasi bisa nanti habis taraweh. Itu tarawehnya insya Allah bersemangat. Kalau memang kita termasuk orang yang tidak bisa ibadah kalau nggak makan nasinya lah walaupun sekedarnya. Begitu juga kita sahur. Apakah sahur itu harus makan nasi? Enggak harus. Kata Rasul, jangan tinggalkan sahur. Tasaharu, sahurlah karena sahur itu barokah meskipun hanya dengan seteguk air. Jangan merasa tidak kuat puasa kalau nggak makan nasi, karena yang menanggung puasa kita itu Allah. Jadi kalaupun kita nggak makan nasi sekalipun, hanya minum air ataupun hanya makan kurma, itu sudah cukup. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang sudah lebih dari 5 tahun kalau sahur hanya kurma saja dengan air, itu sangat cukup. Kalaupun nambah misalkan teh panas, itu seharian nggak perasa lapar.
Tapi kalau kemudian makan nasi sahur itu, nanti jam 9 itu di sini udah kerasa tuh, ya, kukuruyuk perutnya. Ini kita masing-masing sudah tahu kondisi fisik kita. Nah, silakan itu disesuaikan maksudnya. Ya, sesuaikan dengan kondisi kita, maka itulah batas yang perlu kita penuhi untuk tubuh kita, sekedar memberikan hak tubuh makan dan minum supaya dia bisa tegak beraktivitas, terutama untuk beribadah. Selain itu, ya, usahakan jangan berlebihan walaupun itu halal. Ya, karena itulah fungsinya puasa. Dan dengan itulah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Jadi ini yang kelima, menahan perut, jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang halal di saat berbuka puasa. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja'i idz laisa yadri ayuqbal shaumuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fa huwa minal mamqutin. Hendaknya hatinya setelah berbuka puasa itu, ya, itu hatinya dikondisikan dalam keadaan takut tapi juga penuh harapan kepada Allah. Takut kepada Allah tapi juga penuh harapan kepada Allah. Takut. Kenapa takut? Apakah puasanya hari itu diterima oleh Allah atau tidak? Sambil berharap dan memohon kepada Allah supaya ibadah puasa hari itu diterima dan semua kekurangan yang terjadi hari itu diampuni oleh Allah. Itu dia. Jadi pikiran kita saat iftar itu adalah memang Allah gitu yang kita pikir. Bukan lagi mikirin ini habis ini makan nasi, habis ini makan kolak, habis ini ngabisin itu. Ya. Jadi iftar begitu. Ya, mengkondisikan hati kita saat iftar supaya dalam kondisi takut dan berharap, karena ia tidak tahu apakah puasanya diterima sehingga ia akan menjadi di antara orang-orang yang dekat dengan Allah, ataukah puasanya ditolak sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin, hendaknya demikianlah pula hatinya di akhir setiap ibadah. Ya, sebagian diriwayatkan dari Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, annahu marra biqaumin wa hum yadhakun. Suatu hari ia melewati suatu kaum yang tertawa-tawa, lalu dia mengatakan, innallaha ja'ala syahra ramadan mitmaran li khalqihi yastabiquna fi li ta'ati. Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan bagi hambanya supaya mereka berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Fasabaqa qaumun fafazu, maka sebagian kaum mereka berlomba-lomba memperbanyak ketaatan sehingga mereka menjadi orang yang beruntung. Tetapi wa takhallafa aqwam, lebih banyak yang kemudian tertinggal, fakhabu, maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Fal ajab kullal ajab lidhahik al-la'ib fil yaum alladhi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Maka sangat mengherankan, kata beliau, bagi orang-orang yang tertawa-tawa dan banyak bermain-main pada hari di mana hari itu banyak orang yang beruntung dengan ketaatannya dan banyak orang yang merugi karena kelalaiannya. Oke jamaah sekalian, ya, 6 hal ini yang harus coba kita perhatikan: menahan pandangan, menahan lisan, menahan pendengaran, menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa, jangan memperbanyak makan dan minum yang halal saat berbuka puasa. Yang keenam, kondisikan hati kita selalu terpaut dengan Allah sepanjang Ramadan, terutama setelah iftar, sambil kita merasakan apakah puasa kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah semangat kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan, dan kita berharap Allah memberikan kepada kita semua kemudahan dan taufik agar Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Oh iya. Iya, jadi yang saya sampaikan tadi itu, kalaupun dikatakan pembatal puasa, maksudnya bukan membatalkan secara syariat, Pak. Artinya ketika orang, mohon maaf ya, terlanjur dia berdusta, bukan berarti ibadah puasnya batal secara fikih. Puasnya tetap dianggap sah secara fikih, cuman yang dikhawatirkan adalah batal pahala puasanya. Nah, ketika seseorang misalkan melakukan hal demikian, apakah kemudian udahlah puasa saya udah nggak ada pahalanya, terus apakah dia segera makan? Kalau dia makan berarti dia melakukan kesalahan dua kali. Ya, dia melakukan kesalahan dua kali. Karena kalau dia tidak mampu mencapai derajat puasa orang yang khusus tadi, minimal dia bertahan di puasanya orang awam. Jangan sampai tidak, tetap harus dijaga, jangan sampai dibatalkan. Yang paling banyak mungkin kita ini kadang amarah gitu, emosi yang kadang-kadang sulit dibendung dari lisan itu. Kalau kita sudah terlanjur marah emosi, kemudian kita ingat kita lagi puasa, maka segera diredam emosi itu, banyak-banyak istighfar kepada Allah, ya, dan kita lanjutkan puasa sampai maghrib. Jangan kemudian langsung dibatalkan, langsung minum. Ya. Kalau begitu yang dilakukan berarti melakukan kesalahan dua kali. Jadi hati kita kalau sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tadi dilarang dan itu merusak pahala puasa kita, maka segera kita istighfar dan bertaubat kepada Allah di saat itu juga. Barangkali mudah-mudahan yang sudah kita lewati sebelumnya, yang waktu baik tadi itu masih ada pahalanya, barangkali sisanya ini yang bisa kita pertahankan. Sama seperti orang sholat. Sholat itu kan pahalanya kalau sholat berjamaah kan 27 derajat. Tapi ada orang yang pahalanya cuma setengahnya saja, ada yang seperempatnya saja, tergantung dari tingkat kekhusyuannya. Apakah kalau dia sudah merasa enggak khusyuk terus sudah batalin aja salat saya? Enggak begitu. Tetap dilanjutkan puasanya, maka dia berusaha untuk khusyuk di sisa salatnya itu. Ya, jadi seperti demikian ya. Kalau kita tidak mampu bertahan di puasa orang khusus, maka jangan batalkan puasa awamnya ini, jangan. Tetap kita bertahan. Karena bagaimanapun puasa awam itu tetap ada manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Ya, jadi ketika disebut tingkatan ini maksudnya bukan ini nggak sebagian dan kita remehkan, bukan, tapi maksudnya kita ingin naik level supaya menjadi hamba yang beriman, bertakwa, muqarrab, ya, dekat dengan Allah, seperti itu. Itu kondisi hati kita saat melakukan demikian, segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan menggantinya dengan kebaikan berikutnya. Wallahu alam. Silakan. Berbohong untuk menyembunyikan amal. Contohnya gimana itu? Menyembunyikan amal bagus, sangat bagus. Termasuk puasa itu ibadah sir, Pak. Puasa itu kan yang tahu cuman kita sama Allah. Kita di rumah makan minum keluar bilang saya puasa kan bisa, nggak ada orang yang tahu. Ya, itu namanya puasa. Jadi puasa itu benar-benar mendidik kita itu ibadah itu benar-benar luar dalam. Ya, fisirri wal alaniyah. Puasa zahir dan batinnya langsung. Ya, kalau puasanya benar. Ya, bolehkah kita kemudian berbohong untuk menyembunyikan amal? Ya, saya rasa lebih baik tidak perlu. Ya, contoh seperti puasa sunnah, makan Pak, makan, enggak silakan, kan enggak perlu bohong juga kita. Ya, kita bilang saya puasa, enggak ada masalah, gitu kan? Atau kita enggak mengatakan enggak, saya lagi enggak makan misalkan, enggak ada masalah. Jadi diusahakan sebisa mungkin jangan berbohong. Ya, memang ada bohong-bohong yang diperbolehkan, tapi bukan di situ tempatnya. Ya, bukan di situ tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ini sudah ditutup ya Pak. Jadi kalau ada yang pengen duluan silahkan. Tapi kalau ada yang pengen bertanya, dialog, silahkan juga. Boleh, mangga. Cukup? Baik, kalau cukup nggak ada lagi, kita tutup lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.